Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kita. Walau jarak memisahkan kita, percayalah saat kita sepakat satu hati di dalam Yesus Kristus Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwasanya sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan telah kami nikmati. Bahkan hari demi hari telah kami lalui, mujizat demi mujizat Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Bukti Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, dan kami bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami rindu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu diperdengarkan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan, karakter kami boleh diubahkan Tuhan. Dan Engkau mengubah kami sedemikian rupa sehingga kami boleh menjadi seperti Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Jalannya ibadah online pagi hari ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Yesus yang memberikan kekuatan kita, hanya Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan. Amin. Ku tidak
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak kami sembah. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami dapat melaksanakan ibadah sekalipun di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kesungguhan hati kami di dalam kami memuji Engkau, dan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Ya Tuhan Roh Kudus, Engkau memimpin kami kepada setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus, Engkau memimpin kami, memampukan kami untuk kami senantiasa taat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah Minggu pagi. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikannya, atas kemurahannya, perlindungannya, penyertaannya, pemeliharaannya, kita masih ada sampai dengan hari ini. Kita masih bisa menghirup udara pagi yang segar, kita masih memiliki tubuh yang sehat. Mari kita pergunakan itu semua untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita mengabdi, kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketakutan adalah sesuatu hal yang manusiawi. Semua orang bisa mengalami rasa takut. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, menasihati kita supaya kita jangan tenggelam di dalam rasa takut, saudara. Ada sebuah organisasi LSM di Amerika Serikat yang mengadakan penelitian tentang fobia, saudara, yaitu rasa takut, fobia pesawat terbang. Sekalipun sekarang zaman modern, saudara, tetapi ada juga beberapa orang yang masih takut untuk naik pesawat terbang. Nah, organisasi ini mengadakan suatu penelitian, ya, bagaimana caranya untuk menghadapi rasa takut terbang, misalnya, aerofobia. Kemudian mereka menuliskan hasil penelitiannya itu, ya, cara-cara untuk mengurangi rasa takut naik pesawat terbang. Ya, di antaranya yang pertama, ya, hindari minum rasa manis atau yang mengandung gula dan mengandung kafein sebelum dan ketika mengadakan penerbangan, saudara. Kemudian juga ada yang poin yang kedua dikatakan di situ, ketika duduk di dalam pesawat terbang usahakan sesantai mungkin, ya, serileks mungkin, jangan tegang, ya. Sandaran duduk itu harus ditidurkan, gitu. Jadi supaya rileks, jadi tidak tegang, karena ketakutan itu menimbulkan ketegangan, saudara. Dan salah satu yang terakhir, ya, dikatakan di situ teknik, ya, cara-cara untuk mengurangi rasa takut naik pesawat terbang. Salah satu yang terakhir adalah menggunakan karet gelang. Ya. Jadi karet dalam bentuk gelang itu ditaruh di pergelangan tangan ini, kemudian kalau rasa takut itu timbul, maka ya, gelang karet itu ditarik ini. Jadi menimbulkan rasa sakit pada tangan sehingga lupa akan ketegangan tadi, saudara. Ya, itu adalah teknik-teknik yang dikemukakan oleh salah satu lembaga di Amerika Serikat yang menangani fobia terhadap para penumpang yang takut naik pesawat terbang, saudara. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia
supaya mereka tidak takut, supaya mereka berani, saudara. Ada yang katanya menghadapi orang supaya tidak takut maka harus minum minuman keras, saudara. Supaya berani menghadapi orang maka minum minuman keras, saudara. Dan berbagai macam cara-cara, saudara. Baik itu cara yang positif maupun cara yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Ya. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas yang nanti kita akan baca bersama, saudara, sudah memberikan kepada kita jawaban, ya, supaya kita tidak takut, saudara. Ya. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-12, kita akan membaca pada ayat yang ke-31 dan 32. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah takut. Janganlah takut, saudara. Injil Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut. Apakah Bapak Ibu Saudara sekarang ini sedang dihinggapi oleh rasa takut? Mari bacalah firman Tuhan ini, saudara, menjadi kekuatan bagi kita, supaya hati kita tidak takut, saudara. Ya. Karena ketakutan ini akan merugikan kehidupan kita, akan mematikan iman kita, saudara. Hari-hari ini banyak orang takut. Hari-hari ini banyak orang cemas. Hari-hari ini banyak orang khawatir, saudara. Ya. Khawatir besok mau makan apa, ya. Khawatir mau kerja di mana, khawatir mau kerja apa, saudara. Khawatir takut dapat penghasilan dari mana, saudara. Khawatir takut anak-anak sekolah apa tidak, bisa sekolah apa tidak, saudara. Khawatir, takut, memikirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita memasuki masa yang sukar, ketakutan, kekhawatiran di mana-mana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sekali lagi menegaskan, jangan takut. Kita memiliki alasan kenapa kita tidak boleh takut, saudara. Kita memiliki alasan yang kuat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita tidak takut menghadapi hidup ini, saudara. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut, saudara? Yang pertama, kita punya identitas. Kita punya identitas. Kalau kita membaca pada ayat ke-32 dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Mengapa disebut kawanan kecil, saudara? Kenapa tidak disebut kawanan besar? Di dalam Alkitab terjemahan yang lain disebut kawanan yang jumlahnya tidak banyak, kawanan yang sedikit, saudara. Di terjemahan yang lain juga disebutkan kawanan domba yang jumlahnya nggak banyak, saudara, sedikit. Ya. Saudara dan saya adalah kawanan domba yang jumlahnya tidak banyak, saudara.
bukan hanya bicara tentang jumlah, saudara, tetapi juga penyebutan kawanan kecil ini mengandung makna bahwa kita yang kecil ini adalah kita yang tidak berdaya, saudara. Karena ini bicara tentang domba, saudara. Kalau bicara tentang domba, berarti ada kaitannya dengan penggembalaan. Identitas orang Kristen harus jelas sebagai orang yang percaya digembalakan, ya, harus jelas. Karena kalau tidak jelas identitas kita masuk kawanan yang mana? Kekristenan tidak mempermasalahkan jumlah. Kekristenan bukan soal jumlah, saudara. Berapa banyak yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan masalah jumlah, tetapi masalah kualitas, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, kekristenan bukan bicara tentang jumlah yang banyak. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan, memperhitungkan soal jumlah. Nominal, tidak, saudara. Quantity, no. Tetapi Tuhan menekankan kualitas kehidupan orang percaya itu. Sekalipun kawanan kecil, tetapi kualitas imannya teruji, saudara. Ini yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan ini yang harus menjadi identitas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita kecil, kita minoritas, saudara. Tetapi apabila kita yang kecil ini, yang minoritas ini, kita memiliki iman yang teguh, saudara, menjadi identitas kita, saudara. Dan Tuhan berkenan kepada kita, maka kita tidak ada alasan untuk takut, saudara. Ya, kita tidak ada alasan untuk takut. Tuhan, saya takut, saya minoritas, saya takut, saya Kristen. Tidak perlu takut, saudara. Karena Tuhan Yesus berkenan kepada kawanan yang kecil, saudara. Namun sungguh-sungguh, namun tidak takut, saudara. Memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh. Ya, jadi yang pertama, kita punya identitas, saudara. Dan identitas ini harus jelas. Kawanan kecil, kawanan yang minoritas, namun berkualitas, saudara. Pastikan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk dalam kawanan domba milik Tuhan. Kawanan domba, kawanan yang kecil, yang tak berdaya, yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, ya. Ada jaminan dari Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ya, ialah ini menjadi identitas kita. Tidak apa-apa, jumlah kita tidak banyak, jumlah kita sedikit, jumlah kita kecil. Justru Tuhan berkenan kepada jumlah yang kecil itu, kawanan kecil itu. Dikatakan, janganlah takut. Ya, jadi yang pertama, kita punya identitas sebagai kawanan yang kecil, namun diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Jangan berkecil hati, saudara. Jangan merasa, saudara, oh, saya cuman ini, saya cuman itu, saya cuman ini. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara kawanan kecil yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah menganggap remeh. Tuhan tidak pernah mengecilkan kawanan kecil. Ya. Tapi Tuhan akan perhitungkan. Sekalipun kawanan kecil, jumlahnya tidak banyak, Tuhan perhitungkan itu. Asal kita yang sebagai kawanan kecil ini memiliki iman, tidak takut menghadapi kehidupan ini, saudara.
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut, sekalipun kita adalah kawanan kecil. Ya. Yang kedua, saudara, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang mengucapkan ini, yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Tuhan Yesus di sini menyebut Bapa. Kalau Tuhan adalah Bapa kita, berarti kita adalah anak-anaknya. Terus bukan berarti kekristenan mengajarkan Tuhan itu punya anak secara biologis. Tidak demikian, saudara. Ini adalah bahasa kiasan, bahasa gambaran tentang hubungan. Karena kekristenan itu bicara tentang hubungan Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan ciptaannya, saudara. Di dalam perjanjian lama bertebaran ayat yang mengatakan Israel itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yahweh. Dan di dalam perjanjian baru disebut kita sebagai orang-orang percaya adalah anak-anak Tuhan. Ini menggambarkan hubungan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di surga adalah Bapa kita. Dia tidak jauh, dia dekat, saudara. Dia dekat, dia terlebih dahulu datang dalam dunia ini untuk menyatakan pertolongannya kepada manusia yang berdosa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia peduli, saudara. Dia mendekatkan dirinya kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia tidak jauh, dia dekat. Ya, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah bedanya kekristenan dengan keyakinan yang lain. Kalau keyakinan yang lain, manusia itu berusaha dengan sekuat tenaga menghampiri Tuhan, berusaha sekuat tenaga mencapai surga, saudara. Ya. Pergi ke kota ini yang dianggap kota itu kota yang kudus, ya, berbuat apa saja, bahkan sampai membunuh sesama manusia demi masuk surga pun juga ada, saudara. Itulah usaha manusia, tetapi di dalam Yesus, di dalam Kristus berbeda, sangat berbeda. Bukan kita yang mencari, tetapi Dia yang terlebih dulu datang untuk mencari kita, orang yang berdosa ini, saudara. Supaya kita diselamatkan dan kita diberikan damai sejahtera, supaya kita tidak mengalami rasa takut dalam kehidupan ini, saudara. Ya. Dia tidak jauh, dia dekat. Kalau putranya yang tunggal itu diberikannya bagi saudara dan saya, apalagi hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, makan, minum, pakaian. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, ya, itu bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari, makan, minum, pakaian. Semua pasti akan diberikan, akan disediakan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk takut, saudara. Janganlah takut, ya. Tuhan Yesus, Dia tidak jauh, Dia dekat. Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang bunga-bunga bakung yang tumbuh mekar semerbak, ya, begitu indah. Dan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Salomo dalam kemegahannya, ya, Salomo itu raja Israel, ya, raja Israel, anaknya Daud, sudah anaknya Raja Daud. Dia adalah raja yang makmur, paling makmur pada zaman itu. Dalam kemegahannya, Salomo tidak berpakaiannya
berpakaian seindah bunga bakung itu, saudara. Bunga bakung yang tidak memintal, yang tidak, tapi Tuhan berikan keindahan, Tuhan tumbuhkan. Ya. Apalagi saudara dan saya. Ya, kita punya Tuhan, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab memelihara saudara dan saya. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita punya masa depan. Dikatakan di sini, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Ini luar biasa, bukan? Kita punya masa depan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, orang-orang yang berada di luar Kristus, mereka tidak memiliki keselamatan, saudara. Sehingga mereka tidak memiliki masa depan. Masa depan di dalam kekekalan mereka tidak punya. Mereka tidak punya hidup yang kekal, saudara. Yang ada adalah kematian dan hukuman yang kekal yang mereka terima. Tetapi bagi saudara dan saya, kita memiliki masa depan. Kita memiliki masa depan. Kita memiliki kerajaan Allah, kerajaan surga yang nanti akan kita diami. Di dunia ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah dijaga, kita sudah dilindungi. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Kemudian kita dituntun, dipimpin kehidupan kita sampai kita masuk dalam kerajaan surga itu yang Tuhan sediakan bagi saudara, bagi saya. Ini suatu hal yang indah. Itu sebabnya jangan takut, saudara. Ya. Jangan takut. Di dunia ini sementara. Di dunia ini penderitaan yang kita alami ini belum seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tidak sebanding, saudara. Tidak sebanding. Mari, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kita punya identitas sebagai kawanan kecil yang Tuhan berkenan kepadanya. Dan yang kedua, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus kita punya Tuhan yang tidak jauh, Dia dekat. Dia memelihara, Dia bertanggung jawab memelihara saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita punya masa depan, saudara. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut. Tetapi marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keberanian. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Jangan pernah takut untuk bertindak, saudara, apabila semua itu dilandasi dengan firman Tuhan. Jadi kita punya identitas, kita punya Tuhan Yesus, dan yang ketiga, kita punya masa depan. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang takut, mari pegang firman Tuhan ini. Jadikan ini pegangan ya, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Saudara milik Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab memelihara kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak takut menjalani kehidupan ini. Demikian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan takut. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ampunilah kami jika dalam kehidupan kami masih mengalami ketakutan ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami pada pagi hari ini. Identitas kami jelas, kami adalah kawanan kecil yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga. Kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kami, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami memiliki masa depan. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di kerajaan surga untuk kami tempati kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang pagi hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tumbuhkan iman di dalam hati anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami ketakutan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu atau saudara-saudara yang mengalami masalah yang berat. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini untuk pemerintah Indonesia, ya, Bapak Presiden Jokowi bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Engkau berikan hikmat, perlindungan, penyertaan-Mu, kebijaksanaan-Mu di dalam mereka memimpin Indonesia, bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tuhan lindungi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh bekerja dengan giat untuk membangun negeri Indonesia ini menjadi negeri yang maju, sejahtera, makmur, dan keadilan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri, Bapak-bapak TNI dan Polri. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan dalam mereka melaksanakan tugas mengamankan negara kami ini, menciptakan ketertiban ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam DPR. Tuhan juga memberikan hikmat dalam mereka bekerja, menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak merugikan rakyat, tapi untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Tuhan, kiranya Indonesia ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Bebaskan Indonesia dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang berkuasa menyingkirkan, melalukan virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Indonesia pulih, sehat. Haleluya Tuhan. Sehingga kami bangsa Indonesia dapat kembali pulih ya, melaksanakan kehidupan kami masing-masing, dapat beribadah kembali bersama-sama di gereja secara berjamaah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang kecil yang ada di Jagir, dari yang sekolah minggu, kehidupan remaja, kaum muda, yang keluarga muda, bahkan yang lanjut usia, semua tidak ditinggalkan oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi siapa saja yang telah mendengarkan, mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, memulihkan keadaan yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah terburuk dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan adakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Engkau kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat-Mu, marifat-Mu, agar Bapak dan Ibu Gembala kami tetap dapat beribadah
melayani Engkau, menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kiranya memberkati kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.